Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melinda Almi Sakti dengan NIM 230514102111 kelas 2371G dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Komunikasi. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Vivi Hasmawati, MSI. Di sini saya akan membahas tentang filsafat atau filosofi. Istilah filsafat atau dalam bahasa Inggris filosofi atau bahasa Arab falsafa merupakan berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu philein atau philos, yang berarti cinta atau sahabat. Sedangkan sophia atau sophos yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, secara etimologis, filosofia atau filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan atau sahabat. Sejarah perkembangan filsafat dapat dibagi ke dalam beberapa periode penting yang mencerminkan evolusi pemikiran manusia dari zaman kuno hingga kontemporer. Berikut ini adalah garis besar sejarah perkembangan filsafat. Yaitu yang pertama, filsafat kuno dari 600 SM sampai 500 Masehi. Yang kedua, filsafat abad pertengahan dari 500 sampai 1500 Masehi. Yang ketiga, filsafat Renaissance dari 1300 sampai 1600 Masehi. Keempat, filsafat modern awal dari 1600 sampai 1800 Masehi. Yang kelima, filsafat abad 19, dan yang keenam, filsafat abad 20 dan kontemporer. Setiap periode ini menyumbang perkembangan yang signifikan dalam pemikiran filosofis dan membentuk dasar dari berbagai cabang filsafat yang kita kenal hari ini. Adapun beberapa filsafat yang kita kenal, yaitu filsafat India dikenal dengan kedalaman metafisisnya dan keberagamannya. Ada dua aliran utama, Astika atau yang menerima otoritas Veda dan Nastika atau yang tidak menerima otoritas Veda. Selanjutnya, filsafat Cina sangat dipengaruhi oleh beberapa aliran pemikiran utama, yaitu Konfusianisme, Taoisme, Mahisme, dan yang terakhir legalisme. Lalu lanjut, filsafat Islam. Filsafat Islam berkembang pesat selama zaman keemasan Islam, berfokus pada sintesis antara filsafat Yunani dan ajaran Islam. Dan yang terakhir ada perkembangan filsafat Barat. Filsafat Barat dapat dibagi ke dalam beberapa periode utama, yaitu filsafat kuno, filsafat abad pertengahan, filsafat Renaissance, filsafat modern, filsafat kontemporer. Setiap tradisi filsafat ini telah memberikan kontribusi signifikan pada cara kita memahami dunia, etika, dan eksistensi manusia. Sejarah komunikasi adalah perjalanan panjang yang menunjukkan evolusi cara manusia berbagi informasi dari zaman prasejarah hingga era digital saat ini. Berikut adalah garis besar sejarah perkembangan komunikasi. Prasejarah dan awal peradaban, penemuan tulisan sekitar 3500 Masehi, abad kuno dan klasik, abad pertengahan, abad Renaissance dan penemuan mesin cetak, revolusi industri dan perkembangan teknologi, serta era digital dan internet. Sejarah komunikasi menunjukkan bagaimana inovasi teknologi terus-menerus mengubah cara manusia berinteraksi dan berbagi informasi dari simbol prasejarah hingga konektivitas global saat ini. Hofland adalah seorang psikolog yang dikenal sebagai salah satu pionir dalam studi komunikasi massa dan persuasi. Pada tahun 1948 bersama Irving Janis dan Harold Cayley, Hofland menerbitkan karya penting berjudul Communication and Persuasion. Harold Laswell adalah seorang ilmuwan politik dan komunikolog yang terkenal dengan model komunikasi yang ia kembangkan. Meskipun model ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1948, pengaruhnya sangat terasa hingga tahun 1960 dan seterusnya. Sarah Trenholm dan Arthur Jensen adalah pakar komunikasi yang dikenal dengan buku mereka, yaitu Interpersonal Communication
yang diterbitkan pada tahun 1996. Ketiga kontribusi ini memberikan dasar yang kuat dalam memahami berbagai aspek komunikasi, mulai dari persuasi dan perubahan sikap hingga analisis struktur pesan dan hubungan interpersonal. Masing-masing karya ini penting dalam membentuk teori dan praktik komunikasi modern. Berikut ini adalah pemahaman isu-isu dalam epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan, sumbernya, sifatnya, dan batasannya. Lalu ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat, realitas, dan keberadaan. Lalu yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai, termasuk etika dan estetika. Dengan memahami isu-isu dalam epistemologi, ontologis, dan aksiologis, kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang berbagai aspek kehidupan dan realitas, serta bagaimana kita menilai dan memahami dunia di sekitar kita. Teori komunikasi ini telah mengalami perkembangan signifikan sejak awal abad ke-20, mencangkup berbagai pendekatan dan perspektif yang berbeda. Mungkin itu saja penjelasan yang saya sampaikan pada video ini tentang isu-isu filosofia dan teori komunikasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.